Laki-laki dengan begitu banyaknya privilege mendapatkan kenikmatan yang berlimpah. Keuntungan di dunia sebagai seorang imam yang dilayani oleh perempuan. Di surga dijanjikan mendapatkan banyak bidadari. Sedangkan wanita mendapat apa? Seakan hanya dicipta untuk patuh dan taat pada laki-laki. Laki-laki diperbolehkan mempunyai hingga 4 istri, sedangkan wanita hanya 1 saja suami. Peran wanita di dunia seakan hanya pelengkap. Nurut apa kata suami dan berdiam diri di rumah. Apakah memang sebegitu ketatnya aturan yang diberlakukan terhadap wanita? Bagaimana dengan dunia modern yang menggaungkan kesetaraan gender? Dalam ajaran Islam, seakan kegiatan duniawi seperti berdagang yang sifatnya bertemu dengan banyak orang hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Sedangkan peran wanita hanya di rumah saja dan mengurus anak. Suara hati seorang wanita kadang hanya bergema dalam diam. Dunia ini tampaknya begitu murah hati pada laki-laki. Mereka tumbuh dengan label sebagai pemimpin, imam, dan pengambil keputusan. Diberi ruang lebih luas untuk memilih jalan hidup. Dan bahkan dalam agama, tampak seolah mereka selalu diistimewakan. Wanita seolah hanya dicipta untuk mengikuti, patuh, dan taat. Tak ada janji surga yang sebanding untuk mereka. Tak ada pilihan menikah lebih dari 1, bahkan ketika ia disakiti. Apakah ini adil? Apakah ini bentuk cinta dari Sang Pencipta? Atau hanya sesuatu yang sebenarnya belum kita pahami? Melihat peran wanita di dunia nyata, sejak dulu hingga kini, ada anggapan bahwa wanita baik adalah yang diam, yang tinggal di rumah, yang tak banyak bicara. Wanita yang merawat anak dan menyajikan makanan untuk suami. Sementara laki-laki bisa memilih, bisa menjadi pengusaha, pemimpin, ulama, atau petualang. Mereka bebas keluar rumah, bahkan diberi ruang lebih besar untuk berdakwah atau berdagang. Bukankah Khadijah, istri sang Nabi? Ia adalah seorang pedagang yang sukses. Tapi kenapa di era sekarang, wanita yang berdagang atau berkarir kadang justru dicurigai dan dipertanyakan tentang keimanannya? Apakah syariat yang memang begitu kaku, atau kita yang salah dalam memahami esensinya? Dunia modern hari ini meneriakkan tentang kesetaraan gender. Wanita merasa dirinya terkesampingkan dan tidak terbebas dalam berbagai aspek sosial. Hak untuk memilih, hak untuk bersuara, dan hak untuk bekerja. Bahkan hak atas tubuh sendiri. Tapi ketika kesetaraan itu bertemu dengan ajaran agama, seringkali muncul benturan-benturan yang dianggap menyalahi aturan. Kita dibesarkan dengan dogma bahwa perempuan tak boleh tampil berlebihan. Suaranya saja disebut aurat, gerakannya dibatasi. Apakah ini bentuk dari perlindungan atau justru pengekangan? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengajak kita jujur. Apakah pemahaman kita selama ini sudah benar? Dan apakah Islam menempatkan wanita sebagai pelengkap dan bukan yang utama? Padahal dalam sejarah, Islamlah yang pertama kali memberi hak waris pada wanita. Islam yang menjadikan surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi di mana letak kekeliruan yang sebenarnya? Barangkali masalahnya bukan pada hukum, melainkan pada taraf pemahaman. Nyatanya, Islam tidak pernah merendahkan wanita. Tapi Islam memang dengan tegas membedakan peran antara wanita dan laki-laki. Dan perlu digarisbawahi bahwa perbedaan peran bukan berarti pula menunjukkan perbedaan derajat. Seorang ibu yang mengandung 9 bulan
membesarkan anak dengan cinta, membersamai rumah tangga dengan penuh kesabaran. Itu bukanlah pekerjaan kecil dan ringan. Pekerjaan menjadi seorang ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang sangat mulia di dunia. Bagaimana tidak, seorang ibu dengan begitu banyaknya beban fisik dan mental harus mengatasi berbagai masalah dari anak-anaknya hingga suaminya. Bahkan Nabi sendiri memuliakan ibu 3 kali lebih tinggi daripada ayah. Tapi kenapa hari ini peran menjadi ibu rumah tangga justru seolah dianggap remeh? Mungkin karena kita terlalu terpaku pada peran laki-laki yang terlihat. Padahal tidak semua yang berharga harus tampak mencolok. Bukan suara yang keras yang menunjukkan kekuatan, tapi kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan yang terlihat justru seringkali paling bernilai di sisi Tuhan. Ketaatan perempuan sering dianggap sebagai bentuk kelemahan. Tapi dalam Islam, taat bukanlah tunduk tanpa adanya nilai. Taat adalah pilihan sadar untuk menempatkan diri sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Tuhan. Dan sebenarnya, keberdayaan wanita bukan hanya soal karir, tapi kemampuan membuat pilihan dalam bingkai iman. Wanita dalam Islam bukan makhluk pasif. Ia juga bisa menjadi ulama, pemimpin, bahkan pejuang. Aisyah adalah ilmuwan dan pendakwah. Ummu Salamah adalah penengah konflik. Dan itu semua bukanlah dongeng. Ini merupakan sejarah. Jadi pertanyaannya bukan apakah wanita boleh aktif dalam kegiatan sosial, tapi bagaimana agar aktivitas itu tetap dalam kerangka kemuliaan. Wanita bukan dituntut untuk sama persis dengan laki-laki, tapi untuk saling melengkapi dalam ranah keadilan. Karena keadilan bukan berarti selalu tentang kesamaan. Nasib wanita bukan dicipta untuk sekedar patuh, tapi untuk menjadi penjaga dari sebuah peradaban, melahirkan dan mendidik generasi. Itu tugas mulia yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Dan yang menjadi fakta, tugas besar memang tak selalu diberi panggung yang besar pula. Keadilan Tuhan tidak seperti keadilan manusia. Ia tidak selalu tampak kasat mata, tapi ia hadir dalam bentuk yang lebih dalam, berupa ketenangan batin, keberkahan dalam hidup, dan kemuliaan yang abadi di akhirat. Surga tak hanya di bawah kaki ibu, tapi juga di bawah langkah-langkah perempuan yang taat, yang berfikir, dan yang ikhlas menjalani peran yang ditetapkan oleh Allah. Bukan karena terpaksa, tapi karena paham nilai yang mulia di baliknya. Laki-laki yang dijanjikan bidadari, tapi bagi perempuan, mereka adalah bak seorang ratu di surga, jika ia mampu menjaga imannya. Wanita dicipta bukan untuk sekedar pelengkap bagi kaum laki-laki. Mereka adalah pusat dari kehidupan. Wanita tidak dicipta untuk tunduk pada laki-laki, tapi untuk tunduk kepada Allah. Sebagaimana laki-laki juga dituntut akan hal yang sama. Dan di hadapan Tuhan, yang paling mulia bukan yang paling dominan, tapi siapa dia yang paling bertakwa. Maka mari renungkan kembali, apakah kita benar-benar mengerti keistimewaan wanita dalam Islam? Atau hanya terjebak dalam tafsir yang tekstual dan yang sempit dalam memaknai sudut pandang?